banget produk dari mulai skincare, body care, acne treatment gitu, banyak banget, body lotion. Dan di sini dia juga ngeluarin produk sunscreen foundation. Dan untuk kalian yang udah nonton video aku tentang review Viva Skin Food, kalian pasti gak asing karena emang packagingnya sama guys. Packaging dari sunscreen foundation ini tuh sama kayak Viva Skin Food. Nah, untuk kalian yang belum nonton video review Viva Skin Food dari aku akan taruh linknya di description box maupun di pin komen nanti. Jadi kalian jangan males buat scroll. Nah, oke, berlanjut kepada Viva Sunscreen Foundation ini. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, di sini aku ada 4 produk. Karena emang baru aja kemarin aku borong lagi 3. Nah, kita beralih kepada segi packagingnya dulu. Jadi Viva Sunscreen Foundation ini bentuknya jar. Ini adalah ukuran 22 gram kecil, gak ada ukuran gedenya ya. Dan di sini dia itu warnanya adalah Tosca telur asin gitu, khas Viva banget. Dan bodinya tuh warnanya putih. Jadi di sini dia cuma ada tulisan Sunscreen Foundation 22 gram. Udah simpel banget. Dan di sini tuh dia ada barcode-nya juga dan sekaligus sebagai stiker stagel. Jadi kalau misalnya stikernya udah lepas gitu, kalian jangan terima karena produk kalian tuh pasti udah nggak terjamin lagi isinya gitu. Jadi ini barcode sekaligus segel. Dan di belakangnya ini, di sini tuh ada klaimnya, yaitu Sunscreen Foundation Cream, membantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari, dipakai pada wajah dan leher sebagai alas bedak pagi atau siang hari. Nah, jadi di sini dia itu selain membantu melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari sesuai dengan namanya sunscreen, dia itu juga bisa dipakai sebagai foundation, sebagai alas bedak. Jadi kalian kalau pakai sunscreen ini, kalian itu nggak usah pakai alas bedak lagi, nggak usah pakai foundation lagi gitu. Klaimnya di sini kayak gitu. Dan terus di sini juga ada ingredients-nya. Di sini ada aqua, terus ada stearic acid, terus ada mineral oil, lalu di sini ada sorbitol, glycerin, habis itu ada propylene glycol, ada cetosteril. Ini agak nggak kelihatan nih saking kecilnya. Terus ini ada stearyl alkohol, ada perfume juga, ada sodium metil paraben, terus ada propil paraben, ada BHP gitu. Udah kayak gitu doang. Dan di sini dia juga ada cap halal dari MUI-nya dan ada nomor NA dan nomor batch juga. Dan di sini ada dia diproduksi dari PT Vita Farm di Surabaya. Jadi dia ini udah halal dan juga ada nomor BPOM-nya terdaftar ya. Terus di sini juga ada tanggal kadaluarsanya gitu. Tapi di sini kalau kita dengar sunscreen, sunblock gitu, sun protector gitu, kita pasti bertanya-tanya SPF berapa gitu. Nah, tapi di sunscreen foundation ini tuh nggak ada keterangan sama sekali yang menunjukkan dia itu SPF berapa. Entah 10, entah 15, 20, 25, 30 di sini nggak ada. Dan aku juga udah sempat lihat-lihat review dari orang lain juga, dari cari searching di internet gitu, nggak ada yang tahu ini SPF-nya berapa. Jadi bagi kalian yang emang udah nemu, udah tahu si sunscreen foundation ini tuh SPF berapa, kalian bisa drop di komen karena aku juga penasaran. Oke, jadi itu dari segi packagingnya. Yang 3 ini belum dibuka ya guys, sekarang ini baru. Aku sengaja stok banyak karena emang aku suka itu. Dan di sini tutupnya juga ada emboss Viva-nya kayak biasa ya. Oke guys, jadi untuk harga per jar dari sunscreen foundation ini tuh murah banget. Untuk 22 gram ini kalian itu cuma harus ngeluarin kocek sebesar 5.600. Di sini masih ada tag harganya, bisa kalian lihat. Ini cuma 5.600 aja kalian bisa dapetin sunscreen foundation, bisa jadi sunscreen, bisa jadi foundation, dan itu murah banget, lebih murah daripada seporsi mie ayam, bayangin. Dan di sini aku belinya di online shop, e-commerce itu banyak banget udah bertebaran dan khas Viva banget, local brand. Kalian bisa juga temuin dimanapun, di toko kosmetik kecil, bahkan di dalam pasar tradisional sekalipun biasanya tuh ada. Tapi juga tergantung kalian nemunya di mana gitu, mungkin harganya akan berbeda. Tetapi ini kisarannya emang 5.600 aja. Untuk yang pengen linknya dari toko langganan aku, kalau aku beli kosmetik, beli skincare, nanti aku bisa taruh deh di description boxnya. Kalian jangan males buat scroll ya, karena semua info akan aku drop di situ. Oke, sekarang kita akan buka gimana sih isi dari si sunscreen foundation itu. Jadi bentuknya kayak jar gini. Nah, ini dia isinya. Jadi dia wanginya enak, warnanya putih, teksturnya kental, dan juga dia itu nggak yang watery gitu. Dia itu benar-benar cream foundation kayak gini. Jadi sekarang aku akan coba swatch di tangan aku. Nah, dia tuh teksturnya tuh ringan walaupun kental, dan dia itu warnanya putih. Jadi dia tuh bisa dipakai sebagai foundation juga. Dan di sini dia ada white cast-nya ya. Dan dia itu matte di sini. Dia
dia itu matte, dingin, seger. Dia itu nggak kerasa banyak minyak gitu walaupun ada kandungan mineral oilnya. Dan di sini dia, nah bisa kalian lihat, jadi ngejadiin kulit kita itu satu tingkat lebih cerah kalau kita pakai si sunscreen foundation ini karena klaimnya dia sebagai foundation gitu. Dan di sini wanginya juga enak, wanginya tuh seger tapi bukan wangi manis, bukan wangi yang flowery, bunga-bunga gitu, nggak kayak vanilla gitu, nggak. Wanginya seger dan enak. Dan cowok kalau pakai sunscreen foundation ini dia juga pasti akan suka karena nggak cewek-cewekan gitu istilahnya. Jadi itu dia dari tekstur sunscreen foundation. Dan sekarang aku akan coba pakai di wajah aku. Tadi aku udah take video sebelum aku pakai makeup. Kita lihat kayak gimana sih kalau dipakai di wajah. Oke guys, jadi di sini ini semi bare face aku. Di sini aku cuma pakai lipstick sama bikin alis aja. Dan tadi aku udah bersihin pakai cleanser, udah dikasih toner juga, dan aku juga ada treatment buat acne karena lagi purging, dan udah dikasih moisturizer juga. Sekarang saatnya kita pakai sunscreen. Nah, jadi di sini aku akan coba dari salah satu sisi aja biar kalian bisa lihat perbedaannya before afternya, oke? Jadi karena dia teksturnya itu cepet banget ngeset, jadi aku akan kasih itu di satu tempat aja. Alisnya kena. Nah, jadi aku nggak total-totalin banyak karena dia itu kan cepet banget ngesetnya. Jadi takutnya ntar yang sebelah sana udah ngeset, udah belum di blend. Jadi aku akan kasih perbagian aja dulu. Nah, ini jadi teksturnya dia kayak Fair and Lovely gitu, kayak Garnier, kayak produk-produk tone up cream gitu kan. Dia itu langsung bikin wajah kita satu tingkat lebih cerah. Sekarang aku akan kasih di jidat. Aku akan pakai agak boros guys, karena seperti yang kita tahu nih tadi kan dia itu SPF-nya nggak jelas. Dan aku juga sampai sekarang masih bingung sebenarnya dia tuh SPF berapa gitu. Jadi kalau aku pakai tuh aku nggak pakai yang irit-irit gitu, pakainya boros. Nah, dia kalau kena rambut, kena alis gitu ntar dia langsung putih-putih, jadi hati-hati. Teksturnya ringan, rasanya di blend juga gampang. Ini tadi udah beberapa produk juga, dari mulai ada toner, terus aku kasih acne gel juga, dan ada moisturizernya, dan dia masih enak aja di blendnya. Nah oke guys, jadi ini dia before dan after pengaplikasian dari sunscreen foundation dari Viva ini. Bisa kalian lihat nih di garis tengah ya, kalau yang udah aku aplikasiin Viva sunscreen foundation ini tuh dia satu tingkat lebih cerah daripada kulit aku yang belum aku aplikasiin sunscreen foundation. Ini masih kumal, masih buluk gitu, jadi dia bener-bener ningkatin tone kulit. Jadi kayak pakai Fair and Lovely, kayak pakai tone up cream, kayak pakai Garnier yang day cream gitu. Dan dia itu juga ada kayak white cast-nya. Kalian harus hati-hati kalau ngaplikasiin, kalau ngeblend gitu. Dan dia juga teksturnya di sini dia matte, langsung kering, langsung menyatu sama kulit kita gitu. Di sini dia nggak ngedempul ya, nggak bikin kulit kita tuh kelihatan abu-abu tuh, enggak. Dia tuh bener-bener nyatu gitu sama kulit kita, bisa kalian lihat. Nah di sini juga dia kan klaimnya bisa dipakai buat foundation, tetapi karena emang di sini dosa-dosa aku banyak banget, jadi nggak bisa tercover karena dia emang nggak yang foundation bener-bener yang full coverage gitu. Jadi tetap kelihatan nih dosa-dosanya banyak banget. Nah tapi buat kalian yang emang nggak ada masalah kulit yang berarti, pakai ini tuh udah bener-bener langsung kelihatan flawless banget, langsung natural gitu loh, nggak yang medok, nggak yang menor gitu. Sini aku suka banget sih, dan biasanya aku cuma pakai sunscreen foundation ini aja terus aku langsung pergi gitu. Jadi aku nggak pakai bedak lagi, nggak pakai BB cream lagi, nggak pakai cushion gitu, karena aku ngerasa udah cukup. Terlepas dari banyaknya bekas jerawat ini, kalau misalnya emang kita butuh untuk pergi ke special occasion gitu kan, kita bisa kasih concealer sama foundation lagi untuk nutupin. Nah tapi kalau untuk kegiatan sehari-hari aja, apalagi sekarang kita kan harus pakai masker kemana-mana. Nah biar kulit kita tuh juga lebih sehat, lebih kalem setiap harinya, nggak pakai makeup tebel. Jadi udah kayak gini aja juga enak, biar kulitnya juga bisa bernafas.
Oke guys, jadi itu dia review sunscreen foundation dari Viva. Dan di sini pada kesimpulan aku akan rangkumin kekurangan dan juga kelebihan dari sunscreen foundation ini. Yang pertama dari kelebihan dulu, dia itu dari segi packaging, dia itu benar-benar travel friendly, alias dia itu mini, bisa dibawa kemana aja, termasuk di tas yang kecil. Habis itu dia harganya murah banget, cuma 5 ribuan sampai 6 ribuan, dan dia itu bisa kalian temuin di mana-mana jual gitu kan. Dan dia itu teksturnya enak, dia itu matte, nggak berminyak, dan dia itu nggak ada zat-zat yang komedogenik yang aku temukan. Habis itu dia itu wanginya juga enak, wanginya tuh wangi-wangi netral, jadi cowok itu bisa banget pakai tanpa harus terganggu sama wangian ala cewek gitu. Dan selanjutnya dia itu teksturnya enak, dia finishnya matte, gampang di blend juga, dan dia itu bisa jadi foundation sekalian buat wajah kita. Terus dia itu juga udah halal dan udah dapet sertifikat dari BPOM, udah terbukti aman. Ya itu, overall itu adalah kelebihan-kelebihan yang aku temuin di sunscreen foundation dari Viva ini. Sekarang kita akan beralih kepada kekurangannya. Ada kelebihan pasti ada kekurangan, dan kekurangan yang pertama dia itu nggak ada keterangan SPF berapa, jadi kita nggak bisa ngira-ngira. Dan juga dia itu bentuknya karena jar gini, jadi kita harus colek sana colek sini gitu kan. Kita nggak tahu keadaan tangan kita atau wajah kita lagi kotor atau gimana, dan ini rentan banget dimasuki sama kuman sama bakteri. Selanjutnya dia itu karena juga jadi foundation ya, jadi kalau di blend itu dia ada white cast-nya, dan hati-hati buat kalian yang ngeblend deket-deket rambut atau alis karena nanti akan putih-putih gitu. Udah sih menurut aku itu aja kekurangan dari sunscreen foundation dari Viva yang aku temuin sejauh ini. Nah oke guys, jadi sekian itu adalah review sunscreen foundation dari Viva ala aku. Dan aku nggak akan berhenti untuk ingetin kalian itu harus pakai sunscreen kalau keluar rumah, baik dalam keadaan panas maupun hujan, karena sunscreen itu adalah investasi terbaik buat kulit kalian dari mulai kalian muda. Bukan cuma cewek aja yang perlu sunscreen, tapi juga cowok itu perlu banget. Dan kalau pakai sunscreen itu jangan cuma sekali oles aja, habis itu udah dari pagi sampai sore. Tapi kalau siang misalnya kalian harus istirahat gitu, kalian harus banget touch up sunscreen. Dan sunscreen foundation ini salah satu kelebihannya juga dia tuh enak banget kalau dibersihin pakai air, jadi cuma dicuci pakai air aja dia tuh langsung turun semua gitu. Jadi karena dia itu nggak lengket ya teksturnya, jadi bener-bener enak, dan langsung kalian bisa timpa lagi sunscreen foundation ini untuk touch up. Oke, thank you. Kayaknya itu dulu deh dari aku. Dan buat kalian yang suka sama video ini, kalian bisa like. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa kasih komentar kalian nggak sukanya kenapa. Dan kalian juga bisa untuk support channel ini dengan subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Semoga info dari aku ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa lagi di next video aku selanjutnya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.